Iya deh. Iya sudah lama. Ada di sini. Itu pelayanan terbaru Yunus. Ya, security ya. Ya semoga pasien yang dirawat cepat sembuh ya Mbak Yin, cepat sembuh. Jadi guys, sekarang itu hujan tapi kita tetap semangat. Melarisi dagangan UMKM. Oke, salam Raja Wibawa. Kami dari Satpol PP Provinsi Bengkulu hari ini kurang lebih pada pukul 15.00 pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2025 sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur Bengkulu, Bapak Haji Helmi Hasan. Hari ini kita sama-sama cek dan buat testimoni kepada seluruh pasien yang berada di atau dirawat di Rumah Sakit M. Yunus Provinsi Bengkulu. Insya Allah, ayo bersama-sama kita cek fasilitas pelayanan apa plus minusnya untuk evaluasi ke depan bersama tim media center. You're not coming knocking on my door now. I try to lie, was it always so? Cause nothing feels the same anymore. I've seen this all before, but didn't I do more? Now I'm picking up the beat. Nah guys, jadi sekarang kita telah sampai di Rumah Sakit M. Yunus sama Pak Kasatpol PP Provinsi Pak Deki. Ya, kita menuju ke dalam dulu sekarang. Sesuai dengan agenda ya Pak, kita mau mengecek pelayanan yang ada di M. Yunus. Assalamualaikum. Saya Deki Zulkarnain, Kepala Satpol PP Provinsi Bengkulu. Tadi dapat amanah perintah langsung dari Bapak Gubernur. Jadi kunjungan terkait pengecekan pelayanan. Jadi bagaimana kondisi UB gitu? Kalau untuk saat ini sih masih aman. Untuk kondisi obat, stok obat juga untuk ininya juga masih ini ya, masih cukup bisa di ini. Oh gitu. Kalau kini ya di bulan-bulan musim pancaroba ya, musim hujan seperti ini, untuk stok obat terutama penyakit yang biasanya diderita oleh masyarakat Provinsi Bengkulu, rujukan ataupun dari daerah luar seperti itu penyakit apa sih yang biasanya lebih banyak stok obat? Oh, untuk yang kayak gini ya batuk. Oh, batuk. Iya, mencret biasanya. Kalau anak-anak gimana? Iya, mencret. Banyak ya? Mencret, kalau batuk, demam ya biasa gitu kan untuk kondisi apa? Hujan sering gini kan. Tapi tadi belum kenalan dengan Ibu? Kori. Ibu Kori, asli orang mana? Dulu. Ya, Bengkulu. Lah pernah ketemu ke Pak Gubernur Helmi Hasan? Belum. No. Iya. Ah, ini pelayanan ya? Iya. Sakit apa, Bu? Ibunya. Silakan. Sakit mata? Ngapa? Minus, plus. Bukan, ada cairan. Oh, silakan. Ayo dilayani, silakan. Iya. BPJS Ibu. Lancar. Lancar. Dari kota. Dari Talo. Talo, Iya. ya cuma Talo. Ada Talo. Jemput itu. Jadi Njak Talo tadi. Njak Talo. Njak Talo. Lah tuh malam di sini. Nido balik ya. Oh, balik ya. Aduh, obatnya? Ada. Alhamdulillah. Bertemu dengan siapa tadi dokternya? Dokter Arif aku tadi tuh. Dokter Arif. Oke, Ibu lanjut. Mungkin ada adik-adik, silakan. Nah, Ibu tanya-tanya sedikit, selama Ibu berobat di Rumah Sakit M. Yunus dapat pelayanan yang baik kan Bu? Ya. Alhamdulillah ya. Kalau Ibu BPJS gratis kan? Ya. BPJS gratis dari kalau Dari Talo. Nah guys, jadi dari kabupaten luar kota Bengkulu juga bisa pakai
BPJS, mau di M Yunus, mau di mana, bahkan masyarakat Bengkulu yang di luar Bengkulu pun bisa menggunakan BPJS di mana saja. Ya Bu, jadi terbukti memang BPJS bisa digunakan ya Bu? Iya, betul. BPJS dari Provinsi Bengkulu, Bapak Gubernur Helmi Hasan. Ayo Pak, lanjut kita Pak. Terima kasih Bu. Cepat sehat. Cepat sehat ya Bu. Ya. Umur berapa? 50. Ya, mana anak kamu tadi ada? Oh, jadi. Cepat sehat ya Bu. Ini kita nggak lanjut ke mana ya Pak? Itu ke Langsung ke ruangan? rawat inap. Nah, langsung ke ruangan rawat inap. Ya. Kira-kira kita nak ngapain Pak ke dalam situ? Ke Itu dalam ruangan. menyampaikan amanah dari Bapak Gubernur. Ini Pak Riko, security ya. Ya. Kami dari Oke. media center Bapak, dari Satpol PP Provinsi ya. Jadi Oke. kita sampaikan amanah dari Bapak. Salah satunya untuk motivasi tetap jaga kesehatan, kemudian Oke. cepat sembuh, Cepat dan sembuh. menjadi bentuk pelayanan prima dari Provinsi Bengkulu, Bapak Gubernur Helmi Hasan melalui RSUD M Yunus dan Satuan Polisi Pamong Praja, terutama adik-adik dari media center. Iya, dari Medan Center. Oke guys, kita lanjut ke lantai atas untuk sidak atau lihat langsung bagaimana keadaan kondisi pasien yang ada di Rumah Sakit M Yunus bersama Bapak Kasat Pol PP, Pak Deki. Wah, bersih-bersih Bu. Iya, selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Ini Pak, Kepala Satpol PP Provinsi Bengkulu nih. Kami diperintahkan Pak Gubernur untuk mengecekkan rutinitas. Jadi izin berkunjung ke kamar dan menyampaikan ada sedikit tangan dari Pak Gubernur. Untuk pasien yang kelas berapa Pak? Yang Kelas 3, kelas 1, yang butuh, yang kurang mampu, yang butuh. Itu di kelas 3. Kelas 3 ya? Ah, Posisi kelas 3 kita itu ada di kamar 9, Kamar 9. sama kamar 10. Kamar 9 itu laki-laki, di kamar 10-nya kita di yang untuk ibu-ibu perempuannya. Boleh didampingi ini? Boleh. Maaf ganggu Pak ya. Woi, segar deh. Baru sampai piket saya nih. Baru masuk piket. Iya. Di sini? Jarang ke sini. Kalau nggak ada, nggak. Oh, iya. Mari Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya dengan ibu Diana. Wih. Jadi salah satu pengecekan pelayanan untuk masukan Bapak Gubernur sehingga ke depan bisa dievaluasi secara berjenjang. Peningkatan salah satunya kan kemarin sudah dapat kedatangan Menteri Kesehatan. Ya, insya Allah memberi hal yang positif. Oh, kalau bisa Pak, kalau kita kan kelas 3 kita kan fasilitas kita kan cuma sebatas kipas angin. Nah, kalau bisa kasih hasil ini Pak. Oh, jadi Kalau ikut untuk tampung. kenyamanan pasien seenggak-enggaknya iya, kan. iya. Karena kan pasien kita juga biarpun ada kipas mereka kadang masih kipas tangan juga Pak. Silakan. Oke, sekarang kita masuk. Assalamualaikum. Permisi Ibu. Ibu ini ada kunjungan Bu ya, ada pembagian bingkisan dari Pak Gubernur Bu ya. Untuk warga pasien. Warga pasiennya satu aja Mbak ya, satu. Dari mana? Jadi sekarang kita akan membagikan bingkisan ya Mbak Yin untuk pasien kelas 3 di Rumah Sakit M Yunus. Bersama Bapak Kasat Pol PP. Sakit apa Pak? Betul, Oh, itu sudah sama operasi. tulisan. Sudah operasi. Kapan operasi? Selasa sore. Selasa sore. Jam 5 selesai. Lancar aja operasi. Alhamdulillah. Apa keluhan? Masih sakit. Nggak, kalau pelayanan macam mana? Rumah sakit ini apa? Baik ya. Waktunya sembuh. Yo. Tapi dokternya visit terus ya. Setiap pagi tetap. Jadi lah berapa malam?
9. Ibu, satu ruangan ini berapa orang? 6 Pak, kapasitas kelas 3 kita 6. Berisi galon? Berisi Pak. Berisi galon? Iya, kita hampir full pasien kita Pak. Ini ada oleh-oleh dikit nih. Nih, adik-adik silakan nih. Ya, silakan disilakan. Buka aja. Pak, boleh Bapak langsung ke keluarganya atau ke Bapak? Sini Keluarganya boleh. aja ya, Pak. Ini ya, dari Pak Gubernur. Pesan beliau, semangat, cepat sembuh. Ya, sebentar lagi lana puasa gitu. Ya, saya. Dan biasanya kalau Batam Pedu besar. Hasil operasi mana? Besar juga. Berapa berat? Ada segram? Lebih segram. Ke semuanya. Satu. Istri masih ada? Masih ya? Ibu masih? Masya Allah, gagah ibu ya. Ini adik-adik dari Media Center Merah Putih langsung mendampingi Bapak hari ini, perintah langsung dari Pak Gubernur. Bapak berkat aku berhalangan hadir karena sedang di Jakarta. Oke, ya sehat-sehat Pak ya. Cepat sehat ya Pak. Ya. Ini apa? Sama ini dengan stroke. Masya Atau Allah. laparotomi. Umur berapa? Sekitar 70-an. Berapa hari? Ini lukanya udah lumayan lama. Dirawat, udah hampir masuk 3 minggu. Gitu. Kalau dari keluarga, BPJS-nya lancar? Lancar, BPJS-nya lancar? Tidak ada kendala? Klaimnya, obat-obatannya lancar? Hah? Ngomong aja maksud saya. Kalau untuk hari ini lancar. Ya, Cuman kemarin insya aku Allah. agak kesal dikit tuh. Perawatnya agak lelet, kemarin tuh impulsnya habis, tangannya sakit. 3 kali aku datangi, barunya gini-gini datang. No, arah malum. Itu. Kadang-kadang di situ ngulur, di situ nari, di situ nari, di situ Iya. ngulur. Kalau sekencangan lu putus sekali. Kadang-kadang kita harus memahami itu loh. Iya. Karena bukan kita seorang loh. Jadi hal-hal seperti itu ilmu sabar tuh emang harus agak tinggi dikit. Nah, yang penting jangan sampai kalau ada emergensi sifatnya, jangan sampai penanggulangannya agak lambat. Tapi kalau misalnya memang nanti ada kira-kira hal yang perlu ditindaklanjuti segera, sampaikan dengan Ibu Mardiana. Nah, Ibu piketnya sore. Ya, untuk saat ini saya pikir sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Habis itu sambung lagi Bu ya. Sehari 3 shift. Sehari 3 shift kita orang yang bergantian. Iya, 3 shift ya. Nah, Sudah operasi sudah. Sudah. habis Dari mana Pak? Dari kamu. Dari kau? Iya. Dusun mana? Campuran Maje. Maje di Iya. Sunako. Pada suka. Perda Suka. Perda Suka. Kepala desanya siapa? Yang masih muda tuh ya? Iya ya betul. Ya. Di Pas. komplek Balinya bukan? Iya kami orang Bali. Oh iya, Iya, di komplek Bali. Masuk ke kiri berarti? Iya betul. Oh iya. Lah berapa lama di situ? Baru 4 malam ini. 4 malam. Jadi Bapak, Iya betul. Bapak BPJS lancar? Aman. Aman ya? Kemarin dari rumah sakit Kaur, rujukannya dengan dari dokter siapa? Puskesmas atau gimana? Kami dari kemarin dari mana? Hmm. Rujukan dari mana? Damra, Iya terus? betul. Oh, langsung dirujuk ke Iya. Bengkulu. Nah kemarin waktu dari Damra masuk ke M Yunus agak sulit cari kamar atau tidak? Tidak. Tidak ya? Tidak. Aman aman. Oh, luar biasa Ibu Diana. Alhamdulillah. Itu bentuk pelayanan dari Rumah Sakit M Yunus di bawah pimpinan Pak Gubernur ya deh ya. Ya, BPJS gratis. Kalau ada kendala sampai. Ya. Dan sebagainya. Jadi teman-teman sekarang kita sedang melihat keadaan dan kondisi dari kelas 3 Rumah Sakit M Yunus. Alhamdulillah semua masyarakat atau semua pasiennya mendapatkan pelayanan yang bagus dari Rumah Sakit M Yunus. Pak, Semoga kedepannya itu dari Bapak Gubernur Bengkulu. Cepat sehat, motivasi harus kuat. Ya, Amin. iya, bentar lagi puasa.
Ya walaupun kita orang Bali, ya kan ada juga nyepinya tuh. Ya nyepinya ada sama puasa juga. Ya cepat sehat. Karena Pak Wayan yang jualan pisang. Nah, saya sampaikan pesan saya, salam saya dari Deki ke Satpol PP Provinsi Bengkulu. Pak Wayan, dia kan galak pakai motor. Iya betul. Ini anak menantunya. Iya betul. Motor, jualan pisang. Sampaikan salam ya. Assalamualaikum Pak. Sakit apa Pak? Itu kata dokternya apa itu Pak? Dari Bengkulu Utara, daerah apa Pak? Lubuk Durian. Oh, Lubuk Durian. Jangan apa sakit? Sakit perut. Hah? Sakit perut? Memang dari awal tanggal 31 berobat sini. Diagnosanya? Baru kemarin di Oh, baru sampai. Iya, hari di sini. Banyak sponsor gitu. Hah? Keluarga. Oh, banyak sehat. Iya. Penyemangat enggak Pak? Parah ya. Masih sana kerja. Pak Gubernur sudah sempat datang, jenguk fasilitas risiko. Yes. Ini ada titipan dari Pak Gubernur Pak. Iya. Salam sama Pak Gubernur Dari Lubuk Durian. Tarjono. Sarjono. Sarjono. Kau tunjang cuma mungkin tunjang aja. Hah? Yo, terima kasih ya. Iya. Jadi. Ayo silakan. Ayo. Cepat sembuh ya Pak ya. Ini keluarganya. Rame ya. Halo. Assalamualaikum. Salam. Bapak sakit apa ini Pak? Untuk sementara hasil diagnosa dari ASIP Pak kemarin katanya ada kanker dengan bapaknya. Kanker. Oh, kanker apa itu Pak kalau boleh tahu? Ya, kanker di hati katanya. Kanker hati. Nah, kemarin sempat CT scan tapi kami kini nunggu hasil. Hasil diagnosanya ya. Udah berapa hari Pak di rumah sakit? 1 minggu. Oh, 1 minggu. Ini pakai BPJS tapi kan? BPJS. Alhamdulillah pakai BPJS ya Pak ya. Dari daerah mana Pak? Dari Maras, daerah mertuanya Pak Gubernur ya. Oh, dusun. Untuk Pak Gubernur, saya mohon untuk difasilitasi, dijaga dan dikontrol rumah sakit yang Yunus ini supaya penanganan terhadap pasien jangan terlalu lelet. Cuma ini itulah pesannya. Kami 1 minggu baru kemarin di CT scan. Sedangkan kami rujukan dari Asipa. Dari Asipa ya Pak? Iya. Mana? Asipa mana? Kalau ada masalah pelayanan tidak perlu terlalu heboh, cukup di nomor telepon Pak Gubernur kan bisa share dulu, sudah di share kalau nomor telepon saya boleh, Tolong catat. boleh di 0823 ya nggak apa-apa 0823 Suatu saat kami masyarakat pedesaan, Siap. orang awam Siap. sangat membutuhkan informasi yang benar. siap 0823 74511 676. Insya Allah 1 kali 24 jam kalau bisa dibantu dimaksimalkan. Satpol PP bantu rakyat ya. Pak Gubernur hadir. Insya Allah. Hasilnya kapan? Kapan? Hasilnya belum tahu kan. Kapan keluar? Kartu perawatnya kapan? Belum ada pemberitahuan dari Oh, pihak manapun terhadap kami. Bu Diana biasanya berapa lama? Biasanya 3 hari. 3 hari. Kan kalau diambil kemarin, insya Allah paling lambat Senin lah. Karena kan dibaca sama dokter spesialisnya. Pak, Iya. pasien kita kan nggak satu. Betul. Pasien poli, pasien rawat inap itu dibaca sama satu dokter loh. Dokter yang melakukan tindakan yang bersama. Jadi kita kalau- anggap seperti itu. Iya. Jadi kalau diambil kemarin di CT scan kemarin hasilnya insya Allah paling lama lah di kisaran hari Senin atau hari Selasa. Yang penting dijaga kondisi bapaknya. Yang lain apa rasanya? Udah dia terlalu ngedrop pula. Ngedrop darahnya. Aduh diabetes. Enggak. Ya boleh dicatat nomor telepon saya atau nomor telepon Pak Gub kan sudah ditayangkan. Kalau misalnya ada apa-apa ya boleh di WA. Boleh di WA nanti Pak Direktur juga sangat kooperatif bantu rakyat. Bapak ini ditangani oleh dokter Halizan. Aliza. Iya. Ya, siap. Pak ya. Pak cepat sehat. Tunggu hasilnya dulu baru bisa ditindak. Iya. Ya, telah disampaikan dengan Dato. Tahu ada sana
Sanak beliau. Insya Allah cepat sehat, oh Pak. Oh. Ini istri Mbak, bini Mbak ini nggak berubah tuh Pak, ini dua. Oh, Ibu. Nah inilah. Oh, siap kamu nih Bu. Ini Bu. Aku udah anak. Ya Bu sih kuda ya. Modal. Kamu ada di sini. Dari mana, Bu? Dari mana? Oh, dari Seluma. Seluma itu ya? Oh, Kabupaten Seluma. Kabupaten Seluma. Iya. Ini sakit apa adiknya, Bu? Infeksi usus. Oh, infeksi usus ya, Bu. Udah berapa lama dirawat? Udah operasinya udah 3 hari. Oh, udah operasi juga ya, Bu ya? Ini kita ada bingkisan ya Bu untuk mbaknya, semoga cepat sehat. Dari rumah ya betul ya? Iya. Cepat sehat, keluarga semuanya diberikan kesehatan ya. Ya. Assalamualaikum. Dari Media Center Pak Gubernur. Ya, tuh sama Pak Kasatpol PP Provinsi Bengkulu. Kasatnya di sebelah. Ini sakit apa, Bu? Payudara. Kanker payudara. Udah operasi? Kemarin. Udah operasi mana? Udah berapa hari, Bu, di sini? Ya sudah lama. Kalau udah ke 2 minggu. Oh, udah 2 minggu. Ini Bu ada sedikit rezeki dari Bapak di Pak Gubernur itu. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Mbaknya berapa, Bu? Umur Mbaknya berapa? Ya aku. Umur Mbak yang sakit? Umur kata. 35. Udah, semoga cepat sembuh ya, Bu ya. Cepat balik, cepat sembuh, cepat kumpul di keluarga lagi kan. Nah, Bu, pantu. Iya, Bu. Kuat-kuat Ibu ya. Jaganya. Bu. Nah, di sana jadi alhamdulillahnya BPJS di Rumah Sakit Yunus ini berlaku dan Mbak In Aktif galau aman. Ya. Tadi kita banyak nengok ya Bel, banyak orang-orang di Siko yang berjuang untuk sembuh dari rasa sakitnya. Kita doakan semoga mereka bisa berkumpul lagi di rumahnya bersama keluarganya. Dan beberapa ada yang sakit parah ya Mbak In, kayak kanker hati, terus juga kanker payudara. Iya. Ada juga yang operasi ya Mbak In ya. Ada yang udah seminggu di rumah sakit. Kita minta-minta kemudahan, tapi alhamdulillah ya Bel, M Yunus selalu sigap dan cepat tanggap dalam menanggapi kasus-kasus sakit yang ada di pasien ya Bel. Oke, makasih Bu. Makasih ya Bu. Baik Bu. Simpan dulu yuk. Yuk Bel. Halo di sana. Nah Pak, sekarang kita lah sampai di Balai Buntar ya Pak. Kita ndak nengok-nengok wisata kuliner. Jadi ndak cicip-cicip ndak Pak, jajanan para pedagang UMKM. Walaupun cuaca mendung, ternyata Balai Buntar tetap ramai guys. Nah, sekarang kita lah sampai di Balai Buntar. Luar biasa nih Mbak In. Sekarang Balai Buntar kok lah rapi nih tempat parkirnya. Tadi rapikan, Mbak In? Betul. Walaupun hujan tapi ternyata Bel tidak menghalangi para pembeli, ya Pak. Nah, ini sekarang kita bersama Pak Deki. Wih, Viral. baru balik sekolah. Hah? Banyak uang belanja tuh Cak ya? Dia belanja. Jamu, Pak. Hah? Jamu. Wah, pagi. Jamu dari rempah, Pak. Oh. Homemade ya? Homemade. Memang ibunya yang buat. Iya. Segalanya buat sendiri. Jadi selama ini sebelum di Siko di mana? Sebelum di Siko, Iko jualan online aja di Facebook. Jadi jualan di pinggir pantai itu. Oke, ini online jalan, offline jalan. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gini saya tanya. Iya. Ini dari baru buka sampai kelas selesai jam berapa? Sampai jam 6 biasanya, Pak. Jam 6 sore? Iya. Habis? Habis. Masya Allah. Amin. Tapi Biasanya? kadang juga ada nggak habis. Biasanya jualan di mana? Biasa. Sini, Pak. Oh, di situ. Tapi ini mulai lagi, baru pertama kali mulai lagi. Loh, kenapa? Kemarin tuh ada acara. Oh, Bapak Gubernur, UMKM itu kan roda ekonomi dasar masyarakat. Makanya kamu kita akan nurut. Oke. Ya, Siap. sudah itu yang paling penting kuncinya sampah. Sampah. Kalau tidak taat dan tidak mau kooperatif, nanti ketemu saya. Ah, jadi disiapkan, kotak sampahnya disiapkan.
terutama mika-mika aja ini. Ya, Jadi tidak ada melarang-larang jualan ya Pak? nggak ada. Udah ada lah, aman ini. Boleh berarti Pak ya? UMKM termasuk pelaku usaha yang masih muda umur berapa? Umur 22 Pak. Masih gadis. Ya. Masya Allah. Saya doakan cepat dapat jodoh. Kalau tidak, minta tolong Pak Gubernur nak carikan jodoh. Cari jodoh Pak Gubernur. Iya. Terbaik ya Pak. Insya Allah. Ya, kami keliling dulu ya. Oke Pak. Kami keliling dulu Mbak ya. Semangat Mbak. Semangat Mbak jalannya. Makasih Mbak. Guys, ini sama Jangan lupa ya nonton di channel YouTube Pak Gubernur. Oke. Nanti kita keliling dulu. Cak mau 60 orang beli kalau turun nanti. Kamu tidak perlu melihat orangnya. Masya Allah, jadi perlu lihat uangnya. ya, Iya mantap. duitnya, kira. Terus Bang, Ah. di sana Ah. es teh umum, di sini es kolang kaling dan es rambutan. Yang punya kok berapa orang? Seorang? Anak yang punya. Oh iya, Masya Allah. Emaknya kok satpamnya maju. Kapan ada yang tidak belagu, emaknya yang maju kan. Wow. Ayo, kawan-kawan adik mau apa? Ayo, dicoba. Mana, Pak? Kelak baru kita duduk sama-sama di mana. Ada plat Pol PP, takut juga awak. Enggak. Wah, Ida Bu, inilah salahnya Ibu. Iya. Kayaknya Mbak Cantik kok harus dikawal dengan plat DKI Pol PP. Gimana itu ceritanya? Pol PP biasanya kan seram tuh Pak. Tidak. Oh, Ini seram ya Bu, ini tidak seram Bu. Kita diperintahkan Bapak Gubernur itu posisinya untuk bantu dan beriringan dengan masyarakat. Dulu ibu-ibu kan kemarin bersyarat tuh. Nah, kita dari kawan-kawan kemarin, Satpol PP, Badan Keuangan, kemudian dari aset, kita tata supaya parkirnya teratur, sampahnya enak, kemudian nyaman tuh pembeli. Nah, kan kawan-kawan nak jogging juga tuh, sudah jogging, lapar, Ya. nah, DST. Tapi aneh Kok tuh, Bu? Pak. Coba no. Pas kami di sana, tuh banyak tuh yang protes para pejogging kan. Katanya ini para apa yang dagang ini mengganggu jogging. Akhirnya kamilah begini mengalah. Terus apa tuh kendaraan berserak yang jogging juga jadi tambah bingung. Terus kami dikumpulkan Kalau di rezeki sini. itu, rezeki itu tidak tertukar. Ibu asli Iya, mana? bener. Asli mana? Asli Bengkulu. Bengkulu asli. Oh. Ini kalau sudah ditata seperti itu, Heeh. kawan-kawan juga yang belanja kan enak. Terus intinya sampah. Saya dengarkan sudah ada komitmen nih, sudah ada rembukan musyawarah secara mufakat. Bagaimana sampah ini efektif tidak? Sementara. Untuk sementara, alhamdulillah Pak. Enggak, maksud saya setelah ditinggalkan besok pagi masih kotor atau sudah bersih? Bersih, Oh, Pak. bersih. Yang nyapu itu sportif. Oh, Pas itu. malam, ini dia. Pas Pak- malam Pak Ade. dia langsung nyapu. Siapa nama kau? Ada. Ade. Oh, ikut cleaning service nih, kau. Nah, jadi apa Sangat ceritanya? sportif. Jadi awak, saya dapat laporan nih Pak Ade. Sampah ini kan sudah ada musyawarah mufakat demi keberlangsungan tata kelola sampah yang baik, kerapian dan lain sebagainya. Siko. Nah, yang kamu tanya, yang saya tanya saya Pol PP provinsi. Deki ya. Ya. Jadi tidak ada kita yang urusan angkut mengangkut itu tidak ada geser menggeser tidak. Tidak ada. Saya tanya Ada di ke sini kau. Pak, aman di sini. Yo. Di sini aku protes Pak. Di sini tuh yang jualan. Nggak ada kiosnya. Hmm. Di sini nggak boleh jualan Pak. Hmm. Pulang jualan. Masih pulang jualan. Siapa? Maksud Pak Adel, Pak, Hmm. kan harus udah ditertibkan di dalam sini yang Masih dagang. di sana. Tapi di sini para kuliner yang dagang di sana, para jual mainan dan sebagainya. Ya. Jadi Boleh, masih hidup tuh udah boleh. Ya, oke. Yang saya tanya, sampah. Apa lah, Sampah. bakar. Ya. Kan tadi lah ada yang protes dengan saya. Nah. DM saya langsung, DM tuh WA lah. Kira-kira ngirimkan pesan ke saya di HP saya. Salah satu penjual. Nyoba tanya. Kemarin waktu musyawarah, Pak Adel itu buang sampah apa bakar? Bakar. Hah? Bakar itu ada bakar itu. Bukan, saya tanya itu. Kesepakatan kemarin. Kesepakatannya. kesepakatan kami. Katanya tubuhku jangan dibakar. Kalau dibakar itu kan menimbulkan bau yang tidak enak. Nah, Mana lagi Pak? terus Tidak ada bau, Nggak ada tidak bau itu mengganggu ya. Nggak ada. udara. tidak.
Kau kan di belakang itu kan pengelolanya belum minta izin kok buang sampah bakar-bakar di belakang. Belum kan? Kini saya tanya. Kalau dibuang kau pakai gerobak kan? Nah, gerobaknya buang kemana? Oh, dari situ ke situ. Ya, nanti kita tata lagi. Nanti kita tata lagi. Itu memang harusnya maksud saya sudah dikumpulkan pada orang yang Lapar, Pak. Makan ini nanti. maksud saya barang itu jangan dibakar. Ya, jangan dibakar. Paham maksudnya? Dicarikan solusi. Sudah kau kumpulkan, diangkat ke mobil, dibuang ke TPA. Jadi tidak segalanya yang bau-bau makanan itu terbakar, tidak. Iya. Oh yakin dah nasi itu terbakar? Dah. Tulang ikan terbakar dah? Tidak. Jadi itu akan menimbulkan bau itu maksud saya, bukan asok yang kau bakar tadi. Ya. Paham Pak? Mana gerobaknya? Itu ujung. Kamu cek kau, nah, kamu beragam. Pak Gubernur mesankan barang itu, ya. Aduh. Iya. Karena kamu orang masyarakat yang memang cari lokal, kita tidak ada membeda-bedakan. Pacak-pacak kamu orang cari duit, cuman kualitas aset Pemprov, pemerintah provinsi harus kamu orang jago. Ya, Badel? Ya, mana? Paham? Paham. Siap. Siap. Nah, itu. Banyak apa, Jalan Pak? kecil, payung. Ya basah. Jadi lapar untuk berlindung. Jadilah untuk berlindung. Iko siapa? Hah? Oh. Alang kelemak kau, saya pikir. Saya pikir kawai kau. Iya. Alang kelemak kau. Hujan. Apa jualan lalaku? Belum. Kita bantu. Saya Kasat Pol PP Provinsi Bengkulu. Nah, kita yang ngatur kemarin di Siko bersama kawan-kawan OPD lain. Tujuannya tidak lain tidak bukan memudahkan, menertibkan, menata baik. Yang pertama pesan Bapak Gubernur Hamiatan masalah sampah. Kedua, sampah kan sudah ada mufakat musyawarah kemarin. Ya, kalau ada yang ambil iuran, ada yang apa laporan saya. Iko adiknya. Iya, Dek. Ya, pokoknya kamu orang UMKM itu harus semangat. Ya Bu, Ibu kok samu menyalanya merahnya. Masya Allah. Habis jam berapa Bang? Paling sebelum maghrib Pak. Sebelum maghrib? Ya. Ada kendala? Kendala saat ini belum ada Pak. Sampah dibersihkan tuh kan? Ya, Kayak orang kan? Ya, Kayak orang ya. Kamu orang kalau misalnya ada kawan-kawan yang baru datang. Ya, misal ya, ada yang baru datang. Ya istilahnya nak minta bergeser dikit. Ya silakan aja kan kamu orang musyawarah mufakat. Ada space, masih ada space barang. Iko diberikan gratis oleh Bapak Gubernur. Ya, tidak ada pungutan apapun. Nah, hendaknya kamu orang kooperatif. Jangan sayo pribumi. Udah ada urusan. Kelak kamu ketemu saya, maksud saya kalau urusan nilai panjang seperti itu. Samo-samo. Karena gerak kamu orang itu membantu kalau sedang sarung dunia kalau bisa. Ya, Pak Gubernur hadir untuk masyarakat provinsi Bengkulu. Sebelum di Siko jualan di mana? Di jualan keliling Pak. Oh, kayak mau. Motor ada. Online main. Online main juga Pak. Ya kalau apa kabarin saya. Jadi Pak Ya. Banyak tuh yang pengelolanya tahu nomor handphone saya. Ya. Oke, Bang ya. Makasih Pak. Pak, kenapa? Jadi guys, sekarang tuh hujan tapi kita tetap semangat. Melarisi dagangan UMKM. Tuh guys, hujan tidak menghalangi kami untuk apa? Untuk jajan. Yam dimsum. Jangan lupa jajan yam dimsum di Balai Buntar di situ. Guys, enak banget. Makasih ya, Mbak. Boleh ya jualan di sini. Iya. Apa tuh Bang? Hah? Ya pakai topi. Hah? Belum jualan gitu lah sakit aja itu. Hah? Yang penting dapat Asli mana? asli dulu dah. Kan? Oh, kan. Duanya 15.000. Ini apa, Pak? Bolu kukus. Bolu kukus, wow. Intinya satu apa, Pak? Tertib ya, Pak? Ya tertib. Prosedur. Utama sampah. Ya, Ini kamu orang tahu lah netizen. Iya. Kamu orang punya gawe, yang salahnya masih pemerintah. Iya, benar. Makanya saya apresiasi. Kawan-kawan seluruhnya lah komitmen, mufakat, musyawarah. Oke, bagi rezeki kawan-kawan. Bersih yang penting. Ya. Sini, Pak. Kami coba ya. Ya. Makasih, Pak. Hah? Apam pisang campur nasi. Pisang, Pak. Oh itu jadi apa? Pisang. Apam itu apa? Pisang Pak. Oh pisang. Ya. Di Ucap godo-godo. Oh iya. Aman, Pak. Jangan ada. Guys, jajanan kita Main lagi. bola yuk.
Tapi itu dia murah sama sal. Iya, 10.000. Minta Pak. Orang bertiang kali ini pegang, kurang persiapan. Hah? Orang bertiang kalaunya. Nah, di mana Pak tempatnya Mbak? Di Balai Buntar. Tuh harganya guys, lihatin Mbak. Nah, Makasih ya Mbak udah jajan. oke, sama-sama. Semoga dagangannya laris manis. Makasih Mbak. Ya. Hah? Udah? Udah, Bu. Mau minta kira? Berapa Dam? Tidak. Tadi ya. Tidak boleh minta. Ya. Ya. Ya, boleh ya. Nggak boleh minta-minta, nggak boleh. Untuk kemarin begini. Balik, woi, balik hujan. Ya, balik hujan. Aku lagi nama Gre. Setelah memarah Ustaz Mayang aja. Ya. Salam dulu. Salam. Berdua ya. Berdua. Ya. Dah, jangan minta-minta. Goreng dulu. Ada isian. Isiannya apa ya, Mak? Ayam suwir. Nanti ayam suwir. Nah guys, kita udah jajan nih, jajan kita banyak nian ini. Nah, jadi Pak Deki datang ngajak kami untuk cicip-cicip makanan di Balai Buntar. Jajan ini sebenarnya bagian dari bantu rakyat, Mbak Bel? Iya, karena meningkatkan perekonomian masyarakat Bengkulu. Ini orang-orang jajan-jajan di Balai Buntar kalau guys makan. Ada satu apa Bel? Jangan lupa jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Karena ada saman benteng Bangkares. Aman ya. Laris jajanan. Halo Dek. Siapa namanya? Siapa nama Dek? Nama adek siapa? Adeknya teman-teman. Ini nama mbaknya siapa? Tasya. Tasya. Kelas berapa Dek? Kelas 4 SD. SD mana? Oh, Berita Kasih. Guys, kita sudah berburu makanan di Balai Buntar ya Pak. Oke. Traktir langsung loh sama Pak Kasatpol PP Provinsi melariskan dagangan UMKM ya Pak. Salah satu bentuk dukungan Pemprov Bengkulu serta provinsi terhadap usaha Provinsi Bengkulu. Insya Allah ini menjadi pionir untuk menjadikan Provinsi Bengkulu menjadi provinsi yang memang dikenal sebagai provinsi yang ramah kuliner, kemudian bisa dikunjungi oleh seluruh masyarakat dari luar Provinsi Bengkulu.